kalau secara keseluruhan dia namanya Integrated System IC. Jadi ada IC yang modular seperti IC S6000, sedangkan ini yang Integrated System. Jadi semuanya dalam satu box seperti ini. Yang bagian bawah itu ada pompa ya, pompanya kanan kiri. Pompanya ini itu plastik seperti kita lihat, cuma di dalamnya itu ada piston penggeraknya sapir. Nah, itu piston itu bergerak bergantian kanan dan kiri, ada primary ada secondary gitu. Jadi dari sini LUN ini ditarik lewat sini ya. Nah ini melalui shut off valve namanya. Jadi ini bahasa gampangnya on off aja, on off. Itu ketika dia stop, flow rate-nya dia akan off supaya nggak loss itunya apa namanya, LUN-nya nggak balik lagi ke botol kayak gitu. Jadi dia ditahan di sini, lalu kemudian diteruskan masuk dari situ ini. Shut off. Masuk ke pump head yang secondary, pump head pertama. Jadi di sini masuk, kemudian dari sini dia dipompa masuk ke primary gitu. Jadi dia gampangnya dia bekerjanya gantian. Kenapa harus ada dua, Pak? Untuk apa namanya, pressure-nya itu, ripple-nya itu lebih stabil. Karena kalau satu stroking dia akan sangat noise. Kalau dia gini, dia ada periode di mana dia setengah draw, yang satu full. Jadi kayak pre-compression. Dia gantian itu dia tuh seri atau memang Series. gantian? Oh, series. Iya. Jadi harus beres dulu dari Betul. sini, dia baru ke sini. Jadi yang terdeliver itu enggak yang terlalu guncang, ripple-nya, pressure-nya. Jadi ada pre-compression gitu. Jadi makanya dia butuh dua kayak gitu. Kalau di HPL sih dua juga nggak sama kayaknya. Iya, prinsipnya kayak gitu. Jadi supaya dia punya pressure itu lebih stabil, lebih apa namanya, kalau pressure-nya lebih stabil kan water retention, producibility-nya lebih bagus ya. Apa namanya, persen RSD dari retention time-nya lebih kecil gitu. Oke, dari sini ada namanya priming knob. Ini kalau kita mau setelah ganti botol, misalnya kita ganti LUN, nah terus kan di jalur sini semua udara ya. Iya. Nah, lakukan priming. Priming itu bisa dibuka sebelah kiri aja sini, atau dibuka dua-duanya. Jadi kalau kita buka dua-duanya, di sini ada lubang ya. Ini bedanya untuk menarik ketika menggunakan siring. Jadi supaya gelembungnya kita ini tarik dulu manual. Semisal dia sebenarnya dia harusnya otomatis turun, otomatis dia akan turun sirkulasi. Cuma ketika dia nggak turun, stuck gitu, gelembungnya masih ada di atas, kita bisa lakukan penarikan priming lewat sini. Kayak bandel ini ya, bandel banget misalkan nggak turun-turun kadang seperti itu. Kita tambahin tarik pakai siring kayak gitu. Cuman di itu doang. Iya. Ini tinggal dimasukin doang gitu. Iya, ada siringnya nggak? Ada siring, ada yang sana. Dia tuh semacam ini ya Pak, apa namanya, check pump itu supaya dia nggak turun, back press ya? Enggak, jadi tadi dia kan butuh apa ya, selain dijaga sama dia, nah pada saat dia running itu, kalau di mesin air kita juga ada di ujung jet, itu kan ada yang kayak matanya ya? Iya, naik turun. Nah itu fungsinya kan supaya ketika dia nyala, terus dia nggak ada apa sih? Balik. Iya, nggak ada balik. Nah itu dijaga pakai check valve. Nah sama di sini pun ada dia, atas bawah. Kelihatan nggak balik parah? Hah? Sok atuh. Ini.
Depan. Balik jongkok. Nah. Tapi enggak sih. Ngalik. Jalan enggak galik enggak. Kalau nggak leak takutnya justru dejak apa itu ya Pak? Apa tuh? Empos. Empos, betul. Empos. Entah enggak dari pressurnya udah stabil. Rutinnya berapa PSI Pak? Apanya? Rutin pressure. Pressurnya ya feelingnya saya tinggal 5 sampai 10 menit. Enggak, berapa PSI? PSI 1600. 1600 ya. Nah ini cek valve. Oh. Nah yang tadi saya bilang semuanya plastik, cek valve-nya pun plastik, cuma dalamnya ada tetap tadi bola sapir kecil. Nah ini ada 2 lubang, sama ada 1 lubang. Ah. Jadi cek valve ini 2 lubang itu harus selalu menghadap ke atas. Oh. Jadi kalau dia ada di bawah, dia pun harus begini posisinya. Oh pasangnya ya? Iya, di atas ini. Nah, ini kalau kita dengerin Ada bolanya. ada bunyi. Oh iya. Boleh. Coba. Oh iya. Iya. Jadi ketika dia udah nggak bunyi, itu kotor kemungkinan. Oh. Nah itu kita bisa sonic. Oh, di sonic aja? Nah, pakai air aja. Oh nggak pakai metanol enggak? Enggak. Dia apa namanya plastik ya. Rontok. Ukurannya ya. Pakai air aja cukup. Paling agak lama aja kayak gitu. Oke. Untuk valve ini bisa kita taruh. Nah jadi yang titik 2 apa lubang 2 itu menghadap ke atas. Nah, Selalu ya meskipun di bawah juga. betul. Begitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau dia ada suatu saat dia kebalik, bisa jadi over pressure karena dia nggak bisa ngerilis atau sama sekali loss. Gitu. Ada 2 kemungkinan. Tapi alarmnya selalu jalan kok ya? Iya, kalau over pressure pasti alarm, pasti stop. Kita bisa set di chromeleonnya nanti. Kayak interlock gitu ya? Iya sih alarm. Nggak cuma alarm, maksudnya Nah, sistem stop kan? Langsung. Karena dia ngejaga si kolomnya dan suppressor supaya nggak bocor langsung. Nah ini kalau masang, jadi ini nut dan ferrule ya, posisinya dia memang harus seperti ini. Jadi ada gap sedikit sekitar 1 milian di ujung ferrule, di ujung yang coklat nih. Itu memang harus seperti itu. Jadi supaya tidak ada dead volume. Sebenarnya tetap ada dead volume kalau pakai yang kayak gini, tapi kecil gitu. Jangan sampai dia ininya bergeser sampai ke ujung. Jadi nggak ada jarak ini. Oh, harus ada space ya? Harus ada space memang. Jadi itu yang bagusnya seperti itu. Gitu. Ada jenis lain nggak si ininya? Ferrule-nya Supaya nggak ada decon benar-benar gitu. ada. Jadi yang model terbaru, tapi model terbaru dia udah hand tight. Ini kan masih pakai kunci pas ya, hexagon. Nah kalau itu udah hand tight. Jadi, nah itu dia ada namanya Viper. Kalau di apa namanya yang terbaru itu, jadi dia zero dead volume dan tidak perlu pakai kunci pas gini. Tapi applicable nggak buat kita di sini? Bisa diganti nggak pakai itu? Kayaknya bisa deh, bisa. Tinggal beli ininya aja kali nanti Iya. ya, untuk ganti semua Iya. jenis ferrule. Nah jadi ini mungkin sebagai informasi, jadi warna hitam ini menandakan inner diameternya. Jadi ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna merah. Ini menandakan inner diameter. Jadi kalau yang merah ini umumnya dipakai buat back pressure, dia ngasih back pressure. Kadang kita memang butuh tambahan back pressure. Kadang over pressure harus kita kurangin kayak gitu. Nah ketika kita butuh tambahan, kita pasang yang warna merah seperti ini. Tapi kalau 4 mili ini pasti cubingnya yang pakai yang hitam 0,18. Kalau yang merah ini 0,13 inner diameternya, 0,018 yang hitam. Jadi kalau yang hijau dia umumnya dipakai untuk waste, jalur pembuangan. Karena dia besar. Kenapa harus besar? Supaya nggak ada back pressure tambahan. Kalau dia mau ngebuang ya sebaiknya ya tanpa ada hambatan kayak gitu. Nah kalau yang bening ini dia transfer line. Transfer line ini volumenya itu
perkiraan 125 mikro dari injek dari needle sampai dengan ujung sininya itu 125 mikro. Ini cubing bening. 125 mikroliter ya? Liter. Nah ini kenapa pakai hijau? Karena mungkin si sample loop-nya udah modifikasi gitu. Karena defaultnya biasanya hitam atau orange gitu. Mungkin ini udah modifikasi, mungkin sample loop-nya udah diatur 20 mikro atau berapa. Biasanya berapa Pak volume suntiknya? Volume suntiknya 500. 500 kan dari sini masuk ke sini mah ini fixnya dari dia. Jadi berapapun yang dimasukkan ke sana selama dia lebih dia akan memenuhi overfill si sample loop. Diatur di situ ya? Iya, jadi sample loop mah udah pasti fix. Buangannya kemana Pak kalau lebih gitu? Buangannya ke sini nih, jalur hijau ini. Oh, Nah, oke. jadi ketika dia posisi kan ini injection valve ya. Injection valve ada posisi load, ada posisi inject. Nah, ketika dia posisi load dari needle sampler injektor ini ngirim lewat transfer line mengisi penuh si sample loop. Oh. Selebihnya dia akan meneruskan ke waste, ke pembuangan. Oh, ada otomatis ya. Jadi berapapun yang diisi lebihnya akan dibuang ke waste. Nah, pada saat posisi posisi load selesai, kemudian posisi inject dia berpindah valve-nya. Jangan dorong ya. Dia akan mendorong yang ada di sample loop dari pompa. Dari pompa tuh ini, dari pompa. Ini kenapa hijau? Karena dia pulse damper. Ntar kita bahas. Dari sini menuju si sample loop, dari sample loop keluar menuju kolom guard column. Ini masuk ke sini dulu ke preheater. Oh, ada preheaternya segala ya. Jadi ini sebenarnya ini opsional ini. Ini berarti dapat tambahan gitu. Karena kalau basicnya tanpa heating block. Jadi cuma gantung kolom tanpa pengaturan suhu gitu. Buat apa itu? Supaya apa? Biasanya kan memang ada analisa tertentu yang kayak pakai temperatur sekian 30 40. Kita nyeting kan? Nah, ini pakainya heating block. Tapi kalau tidak ada heating block, ya udah dia berarti suhu ruang aja gitu. Nah, Mas untuk volume kan kemarin kita sempat setting dari 5.000 ya ke 500 sama Mas Ujang itu apa? 5.000 pengaruhnya? ke 500. Apanya itu Pak 5.000? Volume itunya. Volume injection-nya. Oh, volume injection. Iya. Jadi itu sebenarnya yaitu kolom ini standar bore. Kalau target Bapak itu sangat kecil, optionnya itu mengganti kolom menjadi yang lebih kecil atau memperbesar volume inject. Gitu. Mungkin yang dilakukan Mas Ujang memperbesar volume inject supaya targetnya bisa kelihatan. Oh, kalau kontennya kecil banget. Iya, itu. Semisal Mana dikecilin, mana gede? Ya. Digedein mana kecilin? Ya mau antara 500 sampai 1.000 kita lihat di sini. Semisal kayak gitu, semisal memang ada kayak semacam ya kayak gitu, cuma dampaknya itu volume yang masuk ke kolom kan semakin besar. Nah, khawatir kita sampelnya mungkin nggak yang seperti itu lagi, kemasukan yang besar, kolom itu langsung serta-merta jenuh. Oh, Ya, karena iya. multiply berapa kali kan? Iya kayak gitu. Nah, cuma yang penting kalau kita udah diubah besar sample loop-nya, kita harus yakin kalau yang kita injek itu kecil gitu. Jangan sampai yang diinjek besar juga. Karena dia akan berkali-kali lipat itu masuk ke kolom gitu. Nah, itu akan mengotori kolom dan ya nanti efeknya ya akan waktu retensinya jadi geser-geser kayak gitu. Peaknya nggak bisa. Kayak gitu. Nah, tadi sampai situ masuk ke sini ya, dari pump 1 masuk ke primary masuk ke ini itu pressure transducer yang ngebaca pressernya, sistem pressure secara keseluruhan dia yang ngebaca berapa psi. Kalau dia sempat ngaco-ngaco bahkan sampai minus, mungkin dianya udah jelek transducernya. Tapi transducer itu pasif komponen, jadi dia sebenarnya jarang sekali rusak kayak gitu. Jarang banget saya nemuin pressure transducer rusak, walaupun ada lah sesekali 2 kali. Nah, ini setelah dari pressure transducer dia masuk ke pulse damper. Nah, udah mah dia 2
pakai piston 2, diamanin lagi pakai pulse damper. Jadi lebih halus lagi ripple-nya seperti itu. Pulse damper tuh yang Di balik sini Pak nggak kelihatan. Ini Oh, yang di dalam iya, ya. ini si cubing red ini masuk di dalam tuh ada kayak semacam cubing juga sih sebenarnya di digulung-gulung panjang. Namanya di sini. Nah, ini pulse damper. Ya. Nah, keluar dari pulse damper baru masuk ke P sini. Jadi jalurnya pulse damper itu jalurnya LUN gitu. Jadi kalau nggak akan sampel masuk ke sana. Jalur sampel ya hanya yang masuk ke sini sampel loop kayak gitu. Nah, itu jalurnya LUN dari pompa kayak gitu. Nah, setelah dari pulse damper baru tadi masuk ke sini heating block, ini namanya heating block. Nah, terus masuk ke preheater. Ini ada blok heater, preheater baru masuk ke guard column. Bukan kalau kita. Iya. Nah, ini kita bisa lihat kolomnya Jadi kan nggak pernah diganti-ganti ke dalam. CG14 Cation Guard 14. Kalau yang ini berarti AG14. CS sorry AG. CS14 ya. Cation Spiration 14. 14 tuh ukuran ininya. Kayaknya penyusunnya ada Pak. Saya juga nggak paham. Oh, kalau kayak di apa namanya? C18 C18 ya gitu-gitu lah. C7. Oke. Ini heating block. Setelah dari heating block kalau sudah lewat sini ini berarti LUN plus target. Sampel. Plus sampel ya. Nah, di sini kan baru terjadi penghangatan, kemudian dipisahin lewat analytical column. Setelah terpisah, dia baru masuk ke suppressor. Nah, suppressor ini yang LUN in berarti dia masih bentuknya LUN. Kalau yang udah regen in dia udah H2O. Kayak gitu. Oh, ini masuk ke sini. Ini dari Nah, mana ini tuh ya? Ini out, ini Oh, ini keluar. out, keluar. Iya. Nah, yang Yang- masuk ini. Yang tadi H2O itu dari mana sumbernya? Jadi ini LUN in masuk kan. Nah, terus kemudian terjadi pemisahan ya segala macam. Outputnya kan LUN outnya udah berbentuk H2O. Benar nggak? Nah, H2O masuk ke sel dalam bentuk H2O. Bukan, maksud saya tadi kan di suppressor itu kalau di diagramnya itu di Iya. katoda anoda itu ada inject H2O-nya tuh. Jadi Nah, ini kalau kita lainnya mana? lihat lebih detail, LUN in masih MSA plus target plus H plus kalau nggak salah ya. Terus kemudian outnya H2O plus target. Ya, betul. Ya, nah H2O plus target kan berarti di sini LUN out. Jadi produk dari sini tuh keluarnya udah H2O, sorry. H2O berarti di sel in H2O, keluar dari sel out itu H2O, berarti yang masuk ke regen in itu sudah H2O. Oh, di Iya. Di breakdownnya di sini di suppressor. Jadi dia tuh simultan ya, bukan dari keluaran. Enggak. Keluaran apa Pak? Saya Intinya keluarnya kan ya tetap masih kan H2O plus. jadi putar-putar aja sebenarnya mah. Ya, betul. Makanya dia self regenerated suppressor. SRS. Nih, SRS. Oh iya, makanya tapi dari mana H2O-nya, ternyata muter-muter di sini aja ya. Ketika dia cation berarti depannya C. Cation self regenerated suppressor. Oke. Sini MSA sama cation, keluar H2O, H2O-nya masuk ke sel sel in ya. Iya, sel. Terus dikeluarin sel out-nya itu buat feed yang tadi itu regenerasi katoda sama anoda. Betul. Nah, Oke. Ya. Oke, setelah itu ya sudah keluar, datanya dijadikan komputerisasi, dikirim ke PC controller seperti itu. Itu untuk yang keluar kan suka ada bubble yang di sini Pak ya. Nah, regen out, Regen out. regen out Iya. itu wajib ada bubble. Harus bubble Nah, kan. iya. Karena gas produknya ya dari situ. Dari situ ya. Kita ya. memastikan elektrolisisnya sukses ketika melihat ada bubble. Nah, seringnya suka ada bocor tuh. Ini bisa. Bisa dicopot ya? Bisa. Cuma clock doang itu kan. Iya.
lepasnya ada skrunya, kita rilis skru, baru kita sampai full rilis, baru tarik. Ini suppressor. Jadi ini udah masuk museum. Tinggal nunggu kebangkitan aja ya. Iya. Nah ini dia flow maksimumnya 3 mili. Dia sebutin. Nah, CSRS 304 mili, berarti dia untuk standar bore. Date of manufakturnya 2012. Sama masalah. Bulan 1. Nah ini kalau ada bocor biasanya dari bagian belakang, dari sini-sini nih. Tuh, karena dalamnya ini lumayan berat kalau mau. Tapi ini non metal nih dalamnya ada. Non metal ya. Kalau ini kan masuknya consumable ya. Lain spare part. Kalau spare part kayak gini spare part, ini spare part. Nah beberapa mungkin spare part ini masih bisa dipakai, maksudnya di ICS 6000 masih pakai gitu. Tapi kalau kayak gini selnya, terus headnya itu kayaknya. Kalau yang ini umum kayaknya. Umum. Kalau kan yang umum bisa ya. dipakai. nut and ferrule sih umum. Nah, kayak gitu. Cuman yang takutnya itu ini nih takut jebol. Iya, gitu. headnya. Sebenarnya lebih ke pistonnya sih Pak, piston. Dan di dalam piston itu ada namanya seal, piston seal, mungkin di HPLC Ada, juga ada. 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 Kan? Nah itu sama, di IC juga ada piston seal. Nah sebenarnya dia itu consumable. Sealnya. Iya. Jadi itu indikasi dari misalkan pressernya itu terlalu guncang si ripple-nya. Nah itu kemungkinan kalau misalkan cek valve-nya masih bagus, udah disonic, terus airnya udah dipastiin nggak ada bubble. Nah itu kemungkinan piston seal-nya sudah nggak bagus, sudah kendor kayak gitu. Nah itu harus diganti di dalam sini. Kalau itu kayaknya masih ada kalau consumable itu. Kalau yang kayak board, nah itu udah saya mungkin mesti cek ke termo. Nah suppressor ini ada proses namanya hidrasi pada saat pertama kali diinstal. Jadi kan dia dikirim kering kan, membrannya itu kering, makanya dia tidak bisa langsung dipasang, langsung di on, bisa langsung jebol. Dia harus proses hidrasi. Kayak kolom kali ya. Ya kayak kolom Misalnya. dibasahin. Nah, kalau nggak salah di sini ada. Udah. Consumable. Kalau consumable nyala dia bisa kita ada cara pasang kolom, cara pasang itu. Emang dikunci? Enggak, mungkin versi ini terlalu lama ya di software ini, jadi dia enggak ini fitur terbaru gitu, jadi si ininya lain. Kalau license-nya mah kayak license standar mungkin. Ini kita beli dari Diontech Ya. pakai dongle ya. Ini 9023 serial nomor dongle. Bisa lihat ya di konsol. Ini yang disebut log tuh ini kan? Ya, jadi ini instrumen audit trail atau log. Jadi apapun yang kejadian di instrumen akan record gitu. License. Ini license-nya masih yang lama modelnya. WSO namanya. Work Group WSO. WSO tadi. Pokoknya itulah. Jadi dia 6 ciri khasnya ini. Bisa 6 alat. Tapi ini dapat ini keren sih Pak. Enam. Kelas 2-nya ada, kelas 3-nya ada. Itu maksudnya apa? Jadi Bapak bisa ngontrol third party sebetulnya. Jadi Chromeleon ini dia softwarenya bisa untuk multi vendor, antar vendor. Jadi kayak dia ngontrol Shimadzu bisa. Oh gitu. Iya. Dia ngontrol Waters bisa. Oh, berarti ini bisa dipakai di Shimadzu. Ya betul. Jadi di beberapa farmasi itu kan dia ada namanya enterprise ya, data integrity. Di mana data itu semua tersimpan di server dan satu software untuk semua
semua vendor, maksudnya semua instrumen. Berarti bisa dikonekin dari sana ke sini juga ya? Iya bisa, cuma kan posisinya kan PC-nya juga harus ada requirement-nya kayak RAM-nya berapa, itunya berapa kayak gitu. Tapi secara license ini udah ada. Kelas 2 ini license untuk GC third party. Jadi kalau Bapak punya GC Agilent, ini bisa nih dikonekin. Karena Bapak punya license kelas 2 dan 6. Nah, license kelas 3 ini untuk HPLC third party. Tapi sebenarnya maksimum satu kalau dia masih workstation itu kalau dipasangin HPLC itu maksimum biasanya 2. Berarti Untuk best performance lah. dengan kata lain meskipun kita lagi jalan IC gitu ya? Iya, jalan bisa HPLC, jalan HPLC sama itu juga bisa. Nah, bisa. Kayak gitu secara bersamaan. Jadi controller aja. Saya baru lihat nih, canggih juga. Ini yang lama. License sama soalnya dongle-nya masih yang warna begitu. Karena sekarang udah warna biru laut. Paling ya komputernya aja mungkin udah terlalu ini lambat ya, masih pakai hard disk. Absen harus dikirimnya nih si Kusuma. Si Kusuma nanya ke absen. Oh bulan ini ya September ya? Udah saya lengkapin kok, tinggal kirim. Iya gini. Bagian. Selesai. Biasanya kita minta pas kalibrasi itu minta dicekin semua. Oh iya. Kalau memang ada yang perlu diganti, harus dikasih. Bu. Aku ikut ya. Iya ikutan dulu. Malah ibu belum bisa. Lagi training. Makan siang yang ketinggalan. Masih ada satu lagi. Rezeki berarti. Tadi pagi. Training. Iya. Ini try icon, ada chromeleon icon kecil. Yang peduli kan aku. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya services are running, itu berarti si controller sama si alatnya itu sudah connect secara background. Misal suatu saat ini ada sesuatu misalnya merah atau apa, ini kita bisa buka di services, kita tekan logo Windows, terus ketik aja services, ini kita buka. Nah, nanti di sini ada banyak services di PC ini ya. Nah, kita fokus ke yang ada tulisan chromeleon-nya dari sini sampai sini. Nah, kita tinggal lihat sebelah kanan ada yang startup type-nya itu automatic. Nah, itu ketika dia di automatic, dia harus dalam posisi running. Semisal didapati itu posisinya stop, ini saya nggak bisa stop karena nggak punya privilege. Nah, semisal dia
stop atau sama sekali blank kayak gini nih, dia akan di sininya nggak ada tulisan running idle, dia ada one off services stop kayak gitulah bahasanya kurang lebih. Jadi kita mesti lihat di sininya, tapi karena kita mungkin salah satu ada yang punya akses buat start services, bisa langsung klik kanan start, yang mana yang dia stop kayak gitu. Pokoknya clue-nya adalah dia yang statusnya tipenya automatic harus running kayak gitu. Kalau yang manual bisa diabaikan saja. Yang penting yang automatic ini semua harus running gitu. Itu syaratnya agar si controller dengan si sistemnya, si alatnya itu komunikasi. Nah setelah itu ada namanya services untuk SQL. Nah, Thermo ini menggunakan software Chromeleon. Nah, Chromeleon ini datanya itu sudah berdasarkan database. Nah, maka dia ada database engine. Dia menggunakan database engine-nya SQL. Kan ada ada SQL, terus ada tadinya tuh Oracle, ada Red Hat dan sebagainya. Nah, ini dia pakai SQL dan sekarang pakai yang Express. Jadi versionnya yang Express. Nah, jadi data itu nggak kelihatan kalau kita cari, dia itu nggak ada. Misalnya kita cari di D itu dari mana, di C pun nggak ada gitu. Misalkan program data gitu. Dia naik Chromeleon, data vaults, dia cuma gini aja. Gitu. Mungkin nyimpennya tadi di si SQL itu ya, database. Iya, database itu raw files ya cuma gitu doang. Database di si softwarenya atau di cloud kayak cloud ini? Database di softwarenya. Oh, oke. Jadi softwarenya pakai database engine-nya SQL, dia buat jalanin softwarenya. Kalau suatu saat misalkan saya mau connect sama LIMS, Nah itu tergantung LIMS-nya. Nah dia kan si Chromeleon bisa ekspor data ya. Kayak contohnya misalnya data yang 2025 jadi otomatis kita ngambil Sentu kayaknya bisa. Nah ini bisa dalam bentuk kayak gini atau misalkan ada nggak ya ekspor. Nah ketika diekspor dia ada pilihan di sini. GAML, ANDI, RAW. Biasanya kalau LIMS antara RAW atau TXT biasanya. Tapi nggak satu-satu kan? Maksudnya Nah. kita tuh pengennya tuh otomatis ya, kita dapet, dia transfer hasilnya ke LIMS. Jadi kalau kayak Connect. gitu ada namanya SDK Software Development Kit. Saya juga belum pernah pakai. Jadi tapi balik lagi ke LIMS-nya bisa nggak buat dia connect secara otomatis. Kalau misalkan dia nggak bisa connect secara otomatis, berarti si user harus ekspor manual dengan cara seperti ini. Misalkan di TXT atau di RAW. Okay. Kedepannya katanya ini. Satu atau bisa mesh. Kayaknya per sequence ini. Per hari itu sih ya kalau Iya. kita per jalan lah ya, Iya. per campaign. Kecuali pakai yang itu yang tadi SDK itu Software Development Kit. Jadi dia kayak sebagai jembatan interface antara si software ini Chromeleon dengan LIMS-nya. Gitu. Nah, saya nggak tahu itu. Nah, Kayaknya Gaby belum ada ini, yang pakai sih di Indonesia. Gaby udah mulai minta data, kayak sekarang lagi mintain pH meter, timbangan, Ya. dia bisa dikonekkan nggak ke LIMS? LIMS-nya apa, Pak? Dia minta Labware. Labware. Oh. Iya, dia lagi coba ngambil data dulu, kira-kira yang bisa dikonekkan yang mana, termasuk CDS yang kita punya. Iya. Baru Kalau- implementasi. Kayaknya baru didata dulu deh setiap lab di semua negara. Wah. Iya. Soalnya ribet juga Bu kalau langsung LIMS kayak gitu. Nggak fleksibel kitanya. Iya. Kan kalau ada data rusak, misalkan PIC rusak, Bisa diedit dulu. repotnya tuh kalau LIMS itu nggak bisa itu. Kita bisa pilih-pilih. Iya, bisa. Sortir lagi. Kadang kita juga kan injek 5 nih. Iya, betul. Kan kalau itu 3 ya. Iya. Kalau yang rusak kan memang nggak valid. Iya, betul. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Kalau LIMS kan ya masuk semua. Iya, masuk semua. Makanya.
Labware kita pakai mas. Tapi udah implemented, maksudnya udah lama. Udah lama. Tapi dari nge-connect ke instrumen belum. Oh, oke. Jadi Dari manual. headquarter, maksudnya udah pakai Ya. Australia ya Labware. Australia. Kalau yang di pusatnya bayar juga pakai Labware. Enggak ya, di Surabaya nggak pakai LIMS ya bu. Baru Monsanto dulu kan ada, kita kan legacy ya di akuisisi sama Bayer. Nah, Iya. yang Monsanto itu pakai semua. Iya. Dulu di Amerika ininya headquarternya, sekarang kan ngikut Jerman, ngikut Bayer. Bayar tahu robotnya. Iya. Kalau iya Labware. Teman saya kebetulan ada di Labware satu. Oh, di Labware? Ada di Labware Indonesia tadi. Oh ada. Ada. Labware Indonesia ada. Oh, ngapain harus ke Singapura dulu ya? Ya belum lama sih Pak. Oh, belum Jadi lama. Tadinya kan Oh. cuma representatif, belum Ah, ah. berbentuk badan PT gitu kan. Ah, ah. Sekarang udah PT. Oh sekarang ada. Iya. Nah, tuh. Dulu tahun 2016 ya Bung ya. 2016. Saya disuruh ke Malaysia buat training Iya. jauh-jauh amat sih. Sekarang kan lebih dekat lah. Iya. Iya. Kalau mau kontaknya nanti saya ada kontak. Si Termo juga punya LIM, Sample Manager namanya. Ya, mirip-mirip Labware lah. Oh. Cuma ya nggak tahu, mungkin di Indonesia agak susah. Nggak mau ruwet. Iya. Mau ruwet bener bu. Developnya panjang. Go live bisa setahun lebih baru go live. Saya 2 tahun. 2 tahun Pak go live. Itu Dan tetap lemot. oh. Tapi cloud. Kok? Cloud. Oke, jadi balik lagi ke sini. Ini tampilannya seperti ini. Yang bagian tengah ini yang besar, ini running chromatogram. Nanti di situ ketika dia running, mungkin kita udah familiar lah ya. Bagian atas ya informasi injeksi apa, sequence-nya namanya apa, injeksi ke berapa, nomor berapa, runtime-nya berapa menit, nanti keluar semua ketika running. Nanti ada secara warna dia menjadi hijau seperti itu. Nah, ini di tab-tab atas ini kan kita nyebutnya tab ya, tapi kalau Chromeleon dia bilangnya e-panel. Oh, itu. Ya, e-panel dia masing-masing ada e-panelnya. Com itu ya ibarat kata desktopnya lah gitu. Jadi kita bisa atur dari sini semua secara lebih cepat. Tapi kalau kita mau detail kita ada di masing-masing tabnya kayak gitu. Nah ini kayak ini buat sampler. Nah kalau sampler permasalahannya apa ya Pak waktu itu? Nah, coba. Sampler injection missing kalau Ini coba. saya pindah. Kayak ini balik lagi dulu Mas ya. Ya. Ini urutannya yang PC dulu apa instrumennya dulu? Nyalain. Nyalainnya. Bebas. Bebas kan? Bebas. Nah, nggak ada pakem harus instrumen dulu, PC dulu. Takut Tapi error. kalau ini kan nggak Iya, bisa. harus. nggak Oh boleh. iya. Ini bebas karena dia komunikasinya menggunakan USB gitu. Jadi mau yang mana dulu bebas. Mungkin kalau ini dia harus PC dulu kan? PC dulu. Karena si LAN card-nya harus kebaca dulu. Itu juga sama kan? Sama, Iya, ya, harus harus si dulu. Waters juga LAN. Oh ini bebas, nggak menyebabkan itu error. Ya, nah. Cuma in case dia misalnya nggak bisa connect, misalnya kita udah klik di sini kan, cara ngonekin kita cukup klik di sini ya. Iya. Jadi dari warna hijau gelap, tombolnya kita jadikan warna hijau terang. Nah ini connect. Nah in case misalkan dia nggak bisa connect di sini, ada tulisan kayak gini nih, did not found. Nah kita bisa pergi ke configuration di sini, configure instrument. Try icon ya, kita klik aja terus klik kanan di logo di icon Chromeleon-nya, klik configure instrument. Nah, nanti muncul jendela baru. Kalau pengalaman saya sih connect yang itu tuh gambar Nah, yang itu yang siapa ini nih? nanti Yang masih masuknya- hitamnya ya. Masuknya itu ke situ. Oh, ke situ ya, Masuknya maksudnya. ke situ. Bisa juga lewat ini double klik bisa Iya. juga. Nah, ini seperti ini, nanti tinggal di double klik. Ini si IC-nya tinggal di oke. Terus samplernya tinggal di oke. Driver tadi sendiri.